Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriansyah, mata kuliah Kewarganegaraan NPM 1911010022, mahasiswa IBI Dharma Jaya. Keberadaan pengamen, pengemis, dan penjual berbagai macam barang mulai dari tisu merupakan sesuatu yang lumrah bagi warga perkotaan di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Lansia hingga anak-anak, pekerjaan sebagai pengemis dilakoni oleh berbagai macam orang tanpa mengenal batasan. Meningkatnya jumlah pengemis dan pengamen dengan modus yang sama selama bertahun-tahun akhirnya mendorong pengamen yang lain untuk tampil lebih mencolok. Mereka sering kali berpose dengan berlaga seperti patung atau robot yang umumnya dikenal dengan julukan manusia silver. Kehadiran manusia silver yang pada umumnya hanya sebatas pada pemuda hingga remaja sekarang telah dilakukan oleh segala usia, baik anak-anak maupun wanita paruh baya. Menurut pengamatan, hal ini terjadi sebab terhimpit kebutuhan ekonomi sehingga oknum tersebut menggunakan kreativitasnya dengan mempertaruhkan kesehatan bayi untuk mencari nafkah. Eksploitasi anak merupakan masalah yang tidak ada habisnya di Indonesia. Kasus eksploitasi anak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling sering ditemukan di negara kita. Hal ini tentu memunculkan banyak pertanyaan karena pada dasarnya anak-anak merupakan kelompok rentan. Lantas mengapa negara terus membiarkan hal-hal tersebut terjadi berulang-ulang? Banyak sekali instrumen HAM internasional yang membahas dan mengatur mengenai hak-hak asasi anak. Indonesia telah meratifikasi instrumen HAM internasional yang berarti Indonesia tunduk kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Salah satu diantaranya adalah pasal 19 ayat 1 dari CRC yang mewajibkan negara untuk mengambil tindakan yang dapat dilindungi anak dari eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang lain. Indonesia juga memiliki instrumen nasional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 761 bahwa setiap orang dilarang membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal dan undang-undang konversi, dapat disimpulkan dengan pasti bahwa memaksa maupun mengajak anak-anak untuk ikut mengemis atau menggunakan anak sebagai properti yang mengundang empati adalah bentuk pelanggaran anak-anak dalam ikatan HAM. Walaupun dalam kasus ini sering terjadi banyak bayi malang yang langsung ditanggapi secara sikap, baik orang tua maupun bayi yang telah ditangani oleh Dinas Sosial dan bahkan Kementerian Nasional. Sayangnya tidak semua pengemis anak mendapatkan nasib yang sama. Kemenso sendiri mengatakan bahwa tahun 2018 lebih dari 16.000 anak jalanan Indonesia, belasan ribu anak tersebut bahkan sekarang lebih bisa menjadi korban eksploitasi anak. Untuk itu, dari kasus ini yang saya dapat bisa disimpulkan bahwa negara perlu melakukan perubahan atau pembaruan mengenai peraturan yang ada dalam mengatasi masalah pengemis dan anak-anak. Semakin meningkatnya intensitas tindakan keji yang dilakukan pihak lain kepada anak-anak merupakan bukti utama bahwa instrumen hukum yang berlaku. Saya akhiri video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.